tempatnya bikin happy. Jarum memberi inspirasi. Jarum wanita nongkrong di sini. Jarum jalin rumpi manis. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi sobat early, hari ini adalah episode kita yang pertama. Selamat pagi untuk semuanya dan terima kasih. Ini adalah episode kita yang pertama, Jarum Jalin Rumpi Manis. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Ustadz Cecep Zainal Arifin. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz, baik Bapak. Alhamdulillah. Sobat Early, ini episode kita yang pertama sekaligus menutup tahun 2020. Oleh karena itu, momen ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk membahas tema tentang muhasabah diri ya Bapak ya. Mangga untuk Bapak Ustadz dipersilahkan untuk memberikan tausiah kepada kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min aina kasabah wa fi ma anfaqah. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Early yang beriman, yang sedang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian orang-orang yang diberikan kenikmatan zahir dan batin. Nikmat zahirnya alhamdulillah kita masih dipanjangkan usia, diberikan kesehatan, kekuatan, juga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan. Kenikmatan batinnya yang paling utama alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan iman dan ditetapkan keimanan kita yang menjadi pendorong untuk kita untuk senantiasa mau melaksanakan berbagai macam ketaatan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan dicurahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Para pemirsa yang beriman, juga jemaah yang hadir di studio ini, sebagaimana sudah kita ketahui dan kita rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat yang tidak terhingga. Kalau kita mau berpikir, mau bertafakur dari semenjak lahir sampai saat ini, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita tanpa kenikmatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu sekalian ingin menghitung-hitung nikmat dari Allah, niscaya
kamu sekalian tidak akan bisa menghitung betapa banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk urusan duniawi, nikmat yang paling besar atau anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita yaitu dua. Yang pertama umur, yang kedua kesehatan. Ya, dari sekian banyak ini, dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal duniawi ya. Ini kalau kita bahas sampai nikmat ukhrawinya terlalu panjang. Ini masalah dunia nikmat duniawinya. Ya, dari sekian banyak hanya dua yang termasuk pokok atau yang terbesar. Ya, di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama umur, yang kedua sehat. Yang pertama umur nih, ya. Kalau secara bahasa umur itu sudah dapat kita maklumi ya Bu ya, juga sekalian, bahwa umur itu adalah batas waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi ternyata kalau kita telah umur itu sebenarnya bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Arab, ya. Kalau bahasa Indonesia ini adalah usia. Kalau bahasa Sunda, Yuswa. gitu kan? Iya. Tapi seakan-akan umur itu sudah menjadi bahasa kita, baik di bahasa Indonesia maupun di bahasa Sunda. Ya, seakan-akan umur itu bahasa kita, padahal itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, apa artinya? Ini maaf ya, agak sedikit ke kosakata bahasa Arab ya. Umur itu kalau dalam bahasa Arab ya diambil dari kata amaro ya'muru, yang artinya meramaikan. Coba nanti kita berpikir ya. Nah, sehingga umur itu hakikatnya apa? Kita cari dari akar katanya itu. Ya. Ulangi. Jadi umur itu dari bahasa Arab, ya. Amaro ya'muru. Artinya meramaikan. Dalam ayat suci Al-Qur'an Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang meramaikan, kan di situ ada ya'muru, ya, ya'muru, meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang berkecimpung dalam masalah pengurusan masjid suka disebut dengan istilah takmir masjid. Ya, dewannya disebut dewan kemakmuran masjid. Itu diambil dari kata itu, asal katanya. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an diartikan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid, umur pun tidak jauh beda. Makna umur itu artinya meramaikan. Coba, memakmurkan masjid dengan cara apa? Meramaikan. Apa harus ada konser musik di masjid supaya ramai? Iya, kayak gitu ya. Atau dengan acara-acara hiburan dan lain sebagainya supaya ramai? Bukan ya? Bukan. Ya, meramaikan masjid artinya mengisi masjid itu dengan berbagai macam acara yang bersifat ibadah. Baik itu mendirikan sholat berjamaah, taklim, ya, atau silaturahim, dan ibadah-ibadah apa saja yang memang pantas dan layak diadakan di masjid. Itu namanya meramaikan masjid. Ya, umur pun tidak jauh beda. Ya, harus diramaikan. Sehingga yang disebut umur itu adalah waktu yang diberikan Allah yang kita isi dengan ibadah kepada Allah. Artinya waktu yang kita ramaikan.
untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadi secara makna yang sesungguhnya umur itu bukan keseluruhan sejak kita lahir sampai meninggal. Oh. Ya, umur itu kalau kita lihat dari akar kata bahasa Arab seperti itu. Ya. Berarti ini Pak, kita baru tahu juga ya. Ternyata umur itu dari kata bahasa Arab ya, artinya amaro, ya'muru, meramaikan. Tadi saya garis bawahi, berarti umur itu adalah harus kita ramaikan juga. Ya. Jadi bagaimana meramaikannya dengan cara beribadah kepada Allah, gitu ya, mengisi waktu kita dengan beribadah. Dan ini juga mudah-mudahan. Amin. Acara ini juga dalam rangka mengisi umur kita. Waktu yang disediakan Allah, kesempatan yang diberikan Allah. Ya, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Sebagai contoh. Ada sebuah riwayat ini ya. Di zaman Bani Abbasiyah. Ada seorang kakek-kakek tua ya. Memang kakek udah tua ya. Kakek udah tua lagi. Ini ada kakek-kakek yang sudah tua. Ya, yang kebetulan berjalannya pun sudah tidak tegak. Sudah agak bungkuk. Kebetulan si kakek tersebut lewat di depan istana Sang Khalifah. Sang Khalifah keluar dan memanggil si kakek tersebut supaya mendekat. Ya, setelah dipanggil ditanya, "Kek, umur kakek berapa?" Si kakek dengan tenang, dengan wajah tanpa dosa, dengan cuek-cuek saja, itu mengatakan, "Nak, umur kakek baru 10 tahun." Ya, Sang Khalifah tercengang, loh, masa 10 tahun seperti ini? Itu ya, mana ada orang yang akan menganggap kakek umur 10 tahun. Yang betul kayak ini serius nanya. Asli nak. Cina. Baru 10 tahun nih teh. Yang betul ini apa maksudnya kakek? Betul nak, umur kakek itu baru 10 tahun. Ya. Sebab 60 tahun yang lalu waktu kakek habis untuk maksiat kepada Allah. Baru 10 tahun inilah kakek ingat dan sadar menggunakan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari riwayat singkat ini saja sudah bisa kita ketahui. Ya, bahwa hakikat daripada umur itu adalah waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita mau muhasabah, sebetulnya tidak harus menunggu akhir tahun. Tidak harus akhir tahun. Betul ya Pak. Ya, kenapa? Sebab usia kita tidak tahu apa kita nyampe besok. Baik. Yakin tidak? Ya? Enggak Pak ya. Tidak ada yang yakin besok kita sampai bisa menikmati 2021. Ya. Sebab waktu ke depan ini ada beberapa jam lagi, ya, dan itu sangat memungkinkan kalau Allah menghendaki. Kita harus pulang ya pulang. Iya ya Pak. Ya, apakah harus tua dulu? Tidak. Apakah harus sakit dulu? Tidak. Tidak juga. Allah bisa berkehendak ya sesuai dengan keinginan Allah. Mau kapan saja. Kalau memang kita ditakdirkan untuk meninggal ya meninggal. Ya. Jangan tegang tapi tenang saja. Cuman ini buat apa? Introspeksi saja kepada diri kita. Jangan merasa muda, jangan merasa sehat, ya, jangan merasa sedang banyak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan limpahan harta atau jabatan dan lain sebagainya. Sebab Allah Maha Kuasa berkehendak. Mungkin di antara kita banyak menyaksikan juga orang yang meninggal tanpa sebab. Iya. Ya, ada yang tanpa sebab kan? Seperti sedang tidur saja. Iya. Ada juga yang meninggal. Ya, sedang berjalan tiba-tiba jatuh, meninggal juga. Nah itu kan. Makanya muhasabah itu ya, jangan menunggu akhir tahun. Ya. Setiap hari kita harus muhasabah. Ya, setiap hari harus muhasabah. Ya, setiap waktu. Sebab waktu yang kita lalui ke depan itu, ya,
peluang buat kita juga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi kepada makna umur. Ya, umur itu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara semua nikmat, umur yang paling gede. Coba. Kenapa tuh ya? Kalau misalkan Pak Surya nih. mau dikasih uang 10 miliar, tapi besok harus dikubur, mau? Ya mau ya Pak ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, aksiru dzikroha dimilata. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Sampai 3 kali diulang-ulang Rasulullah. Para sahabat bertanya, mahadimul lazat ya Rasulullah. Apa sih yang menghancurkan kelezatan itu wahai Rasulullah? Lazat ya, lazat itu bahasa Arab juga, lezat itu bahasa Arab. Ya tapi asalnya bahasa kita aja ya. Kata para sahabat, mahadimul lazat ya Rasulullah. Jawaban Rasul simpel, al-maut. Yang menghancurkan kenikmatan itu adalah maut. Sebab ketika maut datang, artinya umur kita habis, selesai sampai di situ. Yang kita punya, yang kita miliki, yang sedang kita nikmati, ya selesai. The end, mereka ya, game over, beres. Jadi ini kayaknya ada quote yang saya garis bawahi untuk hari ini nih. Kita dapat quote nih. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan. Tadi saya garis bawahi. Yaitu apa? Maut ya Pak ya. Quote tuh. Sampai harus perbanyak. Tapi begini, yang dimaksud mengingat itu jangan sampai seperti ini setiap kali. Aku mata mohon gitunya. Nah, harus ini lagi mengingat seperti apa. Juga, Ibu. Kalau harus misalkan setiap hari mengingat mati, sampai syair mengatakan lati banil aishi madamat munaqasatan ladzatuhu bidzikaril mauti wal harami. Apa enaknya hidup kalau setiap hari setiap waktu mengingat mati aja. Sebab yang dimaksud itu bukan mengingat kata-kata mati itu. Nah, apa ya? Jadi mengingat mati itu justru kita bersiap-siap ya, memperbanyak perbekalan. Sebab mati itu sudah satu kepastian. Orang yang banyak beribadah artinya orang yang ingat mati. Gitu. Orang yang tidak beribadah berarti tidak yakin dia akan mati ya, atau yakin dia mati tapi tidak yakin ada sesuatu hal setelah mati. Yang paling repot itu adalah sesuatu setelah mati. Ya, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih hidup masih ringan dibanding dengan fitnah kubur. Ya, sampai kita disuruh berlindung oleh Rasulullah dari siksa kubur. Ya. Allah yang di tahiyat itu yang kita baca. Allahumma inni ade kamana wae. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Mohon atuh tama doa naon atuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Itu kan? Wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Gitu ya. Masya Allah. Wah. Nah, untuk selanjutnya sedikit aja lagi ya. Oke. Dikarenakan Allah itu banyak memberikan kenikmatan, ya, kita harus hati-hati juga. Kenapa? Sebab sesungguhnya semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak gratis begitu saja. Artinya akan ada konsekuensi yang diterima ya dari Allah untuk kita. Apa? Pertanggungjawaban. Dalam surah At-Takasur di penghujung ayat gimana? At-Takasur. Al-Hakumut Aduh kumaha itu nya Pak. Makanya ngedongkapkan Bapak oge. At-Takasur ya. Mohon. Udah biasa kan kita itu kalau apalagi orang Sunda ya sudah biasa. Kalau surat itu hafalnya ya namanya itu di awal saja. Gitu. Disuruh baca Al-Ikhlas gak ngerti. Boleh diganti dengan kudu ya boleh, kudu aja kalau nggak bisa Al-Ikhlas. Laras. Betul Pak. Di penghujung surah At-Takasur atau surah Al-Hakumut ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Summalatus alunna
yauma idzin anin na'im. Artinya tsumma latus'alunnya, seterusnya kamu sekalian akan dipintai pertanggungjawaban. Yauma idzin, di hari itu, ay yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, di hari akhir. Anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah. Makanya tadi di awal pembukaan Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser, tidak akan maju, ya, dua kaki seorang hamba di hari kiamat, sehingga ditanya dulu 4 pertanyaan. Akan ada pertanyaan yang ditujukan kepada setiap manusia, terhadap setiap kita. Itu akan ada 4 pertanyaan, ya. Dan pertanyaan itu adalah penentu arah majunya kita ke depan. Kalau jawabannya cocok sesuai dengan yang Allah inginkan, maka kita maju menuju ridho, surga tempat. Kalau jawaban yang diberikan tidak cocok, tidak sesuai, naudzubillah minah, maka majunya kita ke murkanya Allah, nerakanya Allah. Naudzubillah. Apa pertanyaan yang pertama? An umrihi, tentang umur. Kembali lagi ke umur ya. Tentang umur. Fima afnah, dihabiskan untuk apa? Ini pertanyaan. Mana umur sudah kita tadi, ya, jelaskan. Dihabiskan untuk beribadah. Apa umur itu selama kita hidup di dunia ini, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Ya, artinya hitung sebelum nanti dihitung, ya. Sehingga orang yang beruntung itu adalah orang yang penuh perhitungan. Ya, betul nggak? Betul. Ya, jangan dalam masalah bisnis saja. semua urusan kalau kurang perhitungan atau tidak memakai perhitungan, ya hancur. Ya, dagang tidak berhitung, tidak pandai berhitung, ya rusak. Hidup kita di dunia pun kalau kita tidak pandai berhitung, akan rusak juga. Umar bin Khattab mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sekalian dan sekarang, ya, sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hisaban Allah itu sangat jeli. Tidak akan ada sedikit pun yang tertinggal. Ya, sebesar apapun, sekecil apapun, pasti tercatat, tertulis dengan bukti yang konkret yang tidak bisa dimanipulasi. Masya Allah, ibu bapak sekalian, ya. Nah, coba kita merenung aja sebentar. Sejak kita lahir sampai hari ini, misalkan umur kita sudah 40 tahun, misalkan 40, ya. Dipotong usia balik, kalau dari sisi usia 15 tahun, berarti masuk hitungan amal, baik bagusnya maupun jeleknya, itu ketika kita balik. Ya, kalau pakai usia aja ya, kita contohkan usia, sebab laki-laki perempuan batasnya beda. Kalau usia itu 15 tahun, berarti 40 dikurangi 15, ya, 5. berapa? 25 ya? 25 tahun masuk hitungan nih, daftar hitungan. Ya. Betul. Berarti 25 tahun itu potong dulu dihabiskan setengahnya. untuk apa? Ya, dipotong dulu setengahnya ngitungnya. Kenapa? Kan pakai tidur. Oh. Tidak ada aktivitas di situ. Ya, tidur. Mending kalau orang yang ngerti tidurnya juga berdoa sehingga tidur bisa jadi ibadah. Kebanyakan juga lupa. Kalau Ya, yang tidurnya tinggal mengingat keras, ya. orang sudah bilang itu. Ya, tidak ada maksud dan tujuan. Sebab kalau ingin bernilai ibadah, sesuatu apapun kan harus diniatkan dengan baik. Ya, kalau kita tidur misalkan demi untuk kesehatan supaya kita kuat beribadah, kan jadi ibadah tidurnya. Ya, tapi kalau hanya tidur hanya buat kesehatan, besoknya buat bekerja gitu ya, setelah kerja tidur lagi, terus istirahat lagi. Jadi atau kalau begitu mah tidur itu ya biasa-biasa ya, hukumnya mubah itu boleh-boleh saja.
Hukum dasar tidur itu mubah. Mau tidur juga mangga, enggak ya apa-apa. Ya. Silakan saja. Ya. Tapi kalau pada umumnya kita potong dulu dengan tidur. Tidur tidak ada aktivitas, maksiat tidak misalkan, ya. Beribadah juga tidak. Gitu. Berarti dipotong setengahnya tinggal 12,5 tahun. 12,5 tahun kita hitung yang dipakai beribadahnya berapa tahun? Coba. Ya, sholat aja sehari semalamnya berapa jam? Wah, nggak berjam-jam ya. Enggak, Pak. Yang 5 waktu ketika kita lagi santai, lagi tenang, itu kan 5 menit, itu normal. Normal. Ngebut, Pak. Kayaknya lama 5 menit. Nggak nyampe kadang, Pak. Ya, itu. Ya ini mah kita ambil yang bagusnya Ya, 5 5 menit lah. Ya, 5 kali 5 25 sehari semalam. Pada sehari semalam itu 24 jam ya. Ya, Masya Allah. Ya. Ya. Kalau harus seperti itu, maka pertanyaannya dihabiskan untuk apa? Ya, waktu yang habis tanpa kita pakai untuk beribadah itu waktu yang sia-sia, dan itu yang akan menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baru satu bahasan aja umur udah belum kesehat ya Pak ini tadi Ya, itu. belum kesehat. Nah, ini tuh belum kesehat. Ya. Pertanyaannya berarti nanti di alam kubur itu kembali lagi ke umur ya. Iya. Kembali lagi. Iya. Bagaimana kita meramaikan umur itu kita sendiri itu dengan ibadah gitu ya. Dengan ibadah yang mahdoh, ibadah ghair mahdoh, ya, ibadah yang langsung kepada Allah, kepada sesama manusia, ya. Berarti kalau iya, Pak. Iya betul. Banyak nih ibadah yang harus kita lakukan. Betul. Kita jangan terlalu pede berarti ya. Dari umur kita saya 40 plus gitu ya. Hanya berapa tahun yang dipakai pada jangan-jangan enggak nih? Terus yang pertanyaannya paling begini. takutnya enggak gitu ya, enggak ada. Iya, coba kita ingatkan. Dari sisa umur, dari sudah dipotong-potong tadi Betul. ya, ibadah yang kita lakukan hanya beberapa saat saja. Mungkinkah bisa mendapatkan surganya Allah? Nah, itu betul. pertanyaannya. Ya, malu rasanya kita meminta kepada Allah. Jangankan meminta surga, kenikmatan yang Allah berikan di dunia saja itu tidak akan cukup kita bayar dengan ibadah kita yang hanya sesaat. Kalau kita gabungkan itu hanya berapa hari mungkin. Sampai ada sebuah riwayat, ya, Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa nanti akan ada seseorang, ya, ahli ibadah, yang beliau ibadah itu 500 tahun tanpa terselang maksiat, sebab dia sengaja mengasingkan diri, menjauhkan diri dari keramaian supaya tidak terganggu, hanya fokus untuk ibadah. Dan setelah dihitung memang amalnya banyak, ya, dan dinyatakan masuk surga. Cuman kata Allah, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Iya. Nah, karena rahmatku, kata Allah. Orang tersebut interupsi, ya Allah, kenapa dengan rahmatmu? Mana amal ibadahku selama 500 tahun? Apakah tidak mencukupi pengabdianku di dunia? Kata orang tersebut. Allah untuk meyakinkan orang tersebut memanggil para malaikat. Wahai malaikatku, ternyata orang ini ingin tahu amal ibadah yang 500 tahun itu apa bisa, ya, membalas kenikmatan yang aku berikan kepadanya. Coba dihitung lagi. Nah, setelah dihitung-hitung amal ibadah dan dibandingkan dengan anugerah kenikmatan yang Allah berikan yang begitu banyak, ternyata hasilnya yang 500 tahun itu tidak bisa menutupi nikmat melihat sebelah mata saja. 500 tahun. Ya, padahal nikmat yang ada di zikir, Masya Allah, nanti disehat ya, kalau dijelaskannya sangat luar biasa lagi. Nah, berarti tadi kita nih Sobat Early, poinnya surga itu bukan karena ibadah kita, tetapi karena rahmatnya Allah. Karena kalau mempertimbangkan dari ibadah kita yang dari umur kita itu jauh lebih besar daripada nikmat Allah itu sendiri ya Pak ya. Wah.
Iya betul. Aduh, jangan terlalu pede istilahnya Pak ya. Iya. Nah, Harus selalu di bermasalah. antara yang akan menimbulkan rahmat Allah itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Baik, jadi Ya, dari taatnya kita mengabdikan diri kita terhadap kewajiban-kewajiban dan dengan ikhlasnya kita meninggalkan kemaksiatan, itu yang akan dinilai. Ya, kalau isinya mau ya begitu aja lah, kita juga tahu surat kita seperti apa. Ya, tapi kita mau berhusnudzon saja. Kalau orang Sunda bilang, ya, temakan ningali pagaweanana, hidangna, gitu lah. gedeg ya. Hidangna, gitu ya. Artinya dengan dia mau melakukan, ya, itu yang akan menjadi penarik rahmat Allah atau ridho Allah. Seperti begini aja, orang tua nih, contoh-contoh kecil aja. Ya, kita misalkan memiliki beberapa anak nih. Ya, di antara anak yang kita miliki itu ada seseorang yang tanpa disuruh anak itu rajin bekerja misalkan di rumah. Walaupun pekerjaannya belum rapi-rapi amat misalkan. Ya, kerjanya belum rapi-rapi. Tapi perhatian kita kepada anak itu kan lebih. Ya, karena pegawaian sama tuh bogoh ya dengan hidang, nah itulah istilahnya. Jadi boleh dibilang begini, rahmat Allah itu berbanding lurus dengan ketakwaan hambanya, mungkin seperti itu. Iya, ketakwaannya. Iya. Kan ketakutan hatinya sehingga dia mau melakukan apa yang diperintah, menjauhi larangan. Boleh Dari sisi dibilang ketaatannya. Nilai cinta kita. Nah, itu ya, nilai cinta kita, keikhlasan kita melakukan, itu diantaranya ya. Dan insya Allah mudah-mudahan, makanya segala amal ibadah yang kita lakukan harus berbasis ikhlas itu seperti itu. Baik. Ya, harus lurus gitu ya. Tapi kan susah juga. Susah itu Pak. Tapi kan harus Makanya berusaha. betul. Surat Terus. Al-Ikhlas surat yang paling poin gitu Pak ya. Intinya tentang takwa Ya, dan ibadah. balik lagi kita akhir adalah kecintaan kita kepada Allah gitu ya. Betul. Begitu ya, mungkin segitu dulu. Ya yang bisa ampun, disampaikan. nih ternyata dari berapa menit nih Kang? 30 menit ya ada ya? 30 menit ini Masya Allah kita hanya bisa membahas satu aja nikmatnya. Nikmat umur. Tadi sehat termasuk belum, malahan belum gitu nih sehatnya sendiri. Baik Kang, ini sebelum menyimpulkan ada yang mau bertanya nggak? Ini rekan-rekan saya nih yang ada di ruangan ini. Baik, ada yang bertanya nggak? Jadi Bapak ini kalau misalnya sebelum tadi saya berbicara nih sama Bapak, saya juga tema mencari tahu nih muhasabah diri itu seperti apa. Ini kalau boleh saya tadi menyampaikan, ini ada perkataan dari mengutip dari perkataan Imam Hasan Al-Basri katanya. Seseorang itu tidak akan mendapat predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri. Nah, nyambung dengan dengan Bapak. Saya baru dapat satu poin ini dan nggak tahu terjawab sudah sama Bapak Ustadz ini. Ternyata memang poin dari pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mentafakuri nikmat Allah itu terhadap diri kita. Nikmat apa? Nikmatnya sangat banyak ya Pak, tadi kata Bapak. Yang besar aja yang di nikmat dunia itu nikmat umur dan nikmat sehat. Tadi nikmat umur itu ternyata umur kita yang 40 plus ini, mungkin yang di sini mah belum ya Pak ya. Umur kita yang tersisa itu berapa tahun yang dipakai untuk beribadah. Tapi nanti kembali lagi poinnya yang paling saya banget gitu. Ternyata ibadah kita juga bukan penentu dari surganya itu juga. Ya Allah. Masih kita deg-degan juga nih. Jadi apa nih? Jadi terakhirnya kembali lagi, bagaimana kita mengasah cinta kita kepada Allah itu ikhlas gitu ya. Ya Allah, jadi itu bukan karena ibadah kita. Dan ibadah itu jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban. Tadi dijadikan kebutuhan kita. Jadikan Jangan jadi kebutuhan. beban. Kalau jadi beban ya ikhlas itu namanya. Nah, dapat quote lagi. Ibadah itu jangan dijadikan beban. Ya, ibadah itu jangan dijadikan beban, tapi keikhlasan.
terus begini ya, untuk yang masih muda juga jangan keenakan. Baik. Ya, sebab sebetulnya batas usia itu disesuaikan juga dari zaman ke zaman. Ya, semakin kesini semakin pendek, Betul, Pak. semakin kesini semakin pendek. Waktu yang kita rasakan aja ini. Jangan-jangan ini kalau dulu 60 ya, 40 udah deg-degan nih. Iya. Jadi gini aja, coba dirasakan dari tahun ke tahun aja. Rasanya, aduh, cepat banget gitu. Betul. Masih terngiang lah, masih ingat ya euforia yang kita perhatikan Baik. ketika masuk 2020. Oh, masya Allah, kota Bandung sampai gemerlap begitu. Sekarang sudah mau 2021. Setahun itu kayaknya berapa jam gitu ya. Nah ini betul Pak. Ini pandemi ini bagaimana ya? Ternyata, saya mau tanya di luar dari konteks ini semua, tapi memang sebetulnya nyambung sih. Dengan adanya pandemi ini Pak, coba ada nggak sesuatu hikmah gitu dari sudut pandang Pak Cecep ini? Jelas. Ternyata sepertinya usaha kita yang selama ini nol gitu kan. Dengan adanya pandemi nol gitu. Ya. Bangga. Ini pembahasan memang tinggi nih. Ya, betul. Ya. Pandemi ini salah satu musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu senantiasa diterima dengan baik. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Kita senantiasa alhamdulillah. Orang yang beriman cinta kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal itu kan di dalam setiap keadaan. Wa ni'matin, dan dalam kenikmatan. Nah, umumnya orang baru hanya bisa alhamdulillah kita ketika mendapatkan kenikmatan. Padahal di balik musibah yang Allah berikan ya kepada semua manusia, di antaranya sekarang yang lagi mau wabah mendunia, ya itu neng corona, Nah, apa neng itu? Pakai neng corona. Nuhun Ya. sanes Kang Corona. Ada cerita lucu. Nah, kumaha? Ada cerita lucu ya, gitu. Dikarenakan ada bantuan-bantuan masalah COVID ini, Terus. ya. Kebetulan yang memberikan bantuan itu perempuan, bukan perempuan, dari pihak pemberi itu ngomong. Ya. Kebetulan yang berinya nenek-nenek. Mak, ini ada bantuan dari corona gitu kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang corona panjang umur. Aduh. Ya. Mungkin orang itu yang diijabah ya lama ini panjang umur Ya corona. ampun, gitu ya. Nah, kembali lagi untuk kita. Ya, pandemi ini salah satu musibah. Setiap Allah memberikan musibah, apapun bentuk musibah, ya, itu sebenarnya tidak terlepas dari dua tujuan Allah memberikan musibah itu. Ya, semua musibah, apa saja musibah. Ya, bahkan baik musibah yang sifatnya individu, ya, atau yang seperti sekarang ini universal, semua hampir kena, gitu ya. Kayaknya tidak ada satu negara pun yang terlewat ini kayaknya gitu ya. Kita kan belum pernah ngecek. Tapi kan dunia juga. Tujuannya hanya dua. Hanya dua. Yang pertama, imma li dzanbin la yughtafaru illa biha. Nah. Dikarenakan ada dosa. Maaf nih. Dikarenakan ada dosa, ada kesalahan yang tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali dengan musibah. Tuh. Yang kedua, imma lidarjatin la tasilu illa biha. Atau dikarenakan ada satu derajat kemuliaan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan tercapai tanpa melalui musibah tersebut. Wah. Sehingga kalau kita mau mensikapi dengan ketulusan, keikhlasan dari hati kita yang paling dalam, ya sebenarnya musibah yang turun itu ketika kita mensikapi dengan baik, dengan positive thinking, itu sebenarnya keuntungan juga buat kita.
Ya. Makanya alhamdulillah ala kulli hal. Oh, Ya, kita memuji Allah itu dalam semua keadaan. keadaan. Ya, semua keadaan. Ada dua, satu ada dosa. Mungkin selama ini itu kita terlalu asik, terlalu enak, terlalu terlena. Ya. Sehingga banyak kewajiban-kewajiban Allah yang kita lalaikan dikarenakan mengejar sesuatu. Begitu, ya. Waduh, Sehingga diingatkan dengan musibah ini. dengan adanya corona tadi ada dua ya, yaitu Hmm, adanya dosa yang memang tidak bisa dihapuskan Iya. kalau tidak ada musibah ini. hmm. Yang kedua itu derajat yang bisa dicapai hanya karena ada musibah ini. Makanya setelah kita musibah ini berakhir, nanti kan akan ada penilaian dari Allah. Siapa sih yang lulus dari ujian ini? Baik. Siapa yang menaik derajat ketakwaannya dan keimanannya di hadapan Allah? Nah ini, makanya tidak ada lagi yang harus kita lakukan adalah kesabaran, ikhtiar, menerima apa yang diberikan Allah. Balik Subhanahu wa ta'ala. lagi poinnya cinta dan ikhlas ya. Begini, Betul. kan, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Inna minal dzunub dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Di hadis yang agak panjangnya begini. Inna minal dzunub dzunuban la yukaffiruha shalah wala zakah wala saum wala hajj illa hamul ma'isyah. Di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, Betul. ada yang tidak bisa dihapus dengan puasa, dengan zakat, dengan haji sekalipun. Wah, Illa hamul ma'isyah, kecuali kesulitan dalam hidup. Nah, Oh, jadi kesulitan hidup itu pada hakikatnya anugerah juga dari Allah Betul. untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebab, aduh, masya Allah. kadang kita tidak menyadari ya, Tidak asal menyadari kita dan tidak aja ingat. yang susah itu ya. Tidak Ya, ingat ya. rasanya kita aja yang kepada Betul. Padahal di balik musibah itu Allah sayang sama Nah, kita. sayang kepada kita, sayang sangat sekali. Sangat sayang. Justru ketika ada musibah itu berarti Allah sedang memperhatikan kita. Betul. Kita harus was-was loh. Kalau selama hidup tidak ada musibah, Betul. itu ujian sebenarnya. Sampai Fir'aun kenapa mengaku Tuhan? Ya. Karena Ya, enak dalam terus Quran gitu dia ya. tidak pernah sakit katanya seperti itu. Enak terus. Keenakan terus, lupa. Baik, baik. Gitu. Makanya yang disebut dengan ujian dari Allah itu bukan hanya sesuatu yang Enak. tidak enak saja, ya apa? Sesuatu yang tidak enak aja. Sesuatu yang enak pun adalah ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Berarti kalau bisa disimpulkan nih ya Pak, hidup kita itu adalah kesulitan. Sebenarnya kita dilahirkan untuk sulit. Makanya kita satu tujuannya untuk mencari kebahagiaan itu sendiri. Nah, Gitu ya. gini. Juga begini ya. Kita kalau mau apa namanya? Apa istilahnya bertafakur juga. Betul. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ad-dunya darubalain wa imtihan. Wah, Memang betul. dunia ini darubalain, tempatnya balai, tempatnya Dunia balai. ini tempatnya bala. Wa imtihanin, dan tempatnya ujian. Artinya setiap kita tidak akan ada yang lolos. Gitu. Tidak ada yang lolos. Sehat juga ujian, awasnya hati-hati. Baik. Sehat juga ujian. Panjang umur juga ujian. Baik. Wa nabluwakum bisyari wal khairi fitnah, gitu kan kata. Wah, Itu. Jadi kami akan menguji kamu sekalian itu dengan kebaikan dan kejelekan juga. kejelekan. Fitnah semuanya juga. Bahkan hati-hati loh. Hmm. Ya, harus hati-hati. Ujian Allah yang paling berat itu sesuatu yang enak itu justru. Kalau kita perhatikan, Betul. ketika diuji dengan sesuatu yang tidak enak, orang itu banyak yang lolos. Ya, Betul. sebab ketika ujiannya berat, dia akan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha berupaya semaksimal mungkin supaya bisa keluar dari masalah itu. Tapi kalau kita diuji dengan suatu keenakan, kita tuh lupa justru. Berarti kalau misalnya Rasul itu mengatakan hambaku yang maksudnya dalam segi ekonomi miskin itu justru dekat dengan aku katanya. Iya, makanya. Makanya di situ Sampai karena dia Rasulullah- bisa bersyukur ya. Sampai Rasulullah berdoanya apa? Betul. Allahumma amitni miskinan. Oh. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan
Karena keadaan miskin itu justru kita lebih mudah untuk lebih bersyukur. mudah masuk surganya. Tidak ada banyak yang dihisab. Baik. Aduh, ya Allah. Waduh. Kembali lagi kalau kita dipilih untuk memilih antara hidup enak dan susah, nggak mau ya. Padahal nggak mau. Sikap kita itu, sikap yang paling pokok kita itu menerima apa yang diberikan Allah. Ketika anugerah itu adalah anugerah, kenikmatan yang kita rasakan, bersyukur. Ya, kalau kita dapat musibah, bersabar. Tidak, jangan sampai frustasi. Itu. Habis gelap, ya terbitlah terang. Suatu saat akan kembali lagi. Begitu, insya Allah. Itu tanya. Jadi syukur itu adalah sesuatu yang memang susah. Mudah diucapkan, tidak susah. Tuh. Jadi nanti nih, para sobat early ini tunggu saja nih kajian kita berikutnya dari Pak Ustadz Jajab ini akan kita bahas. Ini baru satu kita mengupas umur saja udah waktunya ini udah habis untuk menghabis umurnya. Jadi, baik, syukur itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa susah untuk kita lakukan. Kadang-kadang kita tunduk tapi belum tentu bisa syukur gitu ya Pak. Orang yang tunduk itu belum tentu bisa syukur. Ya, kenapa? Sebab orang juga tidak tahu mana syukur itu apa. Nah, itu dia Pak. Syukur itu apakah alhamdulillah saja atau bagaimana ya gitu. Tunggu episode yang akan datang. Baik, tunggu episode yang akan datang. Jadi ini kan kita udah closing atau gimana nih? Closing aja. Closing. Jadi sobat early, ternyata waktu kita lah yang memisahkan di acara kita Jarum ini ya. Tadi banyak sekali yang Pak Ustadz Jajab sampaikan tentang umur poinnya, yaitu ya satu, nikmat apa dari Allah itu yang besar di dunia ini, yaitu nikmat umur dan sehat poinnya. Kemudian umur itu harus diramaikan dengan cara apa? Itu dengan cara mengabdikan diri kepada Allah, yaitu dengan cara beribadah. Kemudian perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kenikmatan dunia, yaitu perbanyak mengingat mati itu sendiri. Yang ketiga, nikmat itu tidak gratis ya. Jadi semuanya ini harus kita pertanggungjawabkan ya. Dan terakhir, musibah ya. Musibah itu ada dua tujuannya, yaitu untuk menghapus dosa yang memang tidak bisa dihapuskan dengan ibadah-ibadah kecil ya Pak ya. Ibadah besar juga. Oh, ibadah besar juga. Iya. Kemudian musibah itu tujuannya yaitu untuk meningkatkan derajat kita. Baik, yang terakhir nanti akan kita bahas selanjutnya yaitu syukur. Jadi tidak semua yang tunduk itu bisa bersyukur gitu kan. Syukur itu dalam ini kan belum selesai. Itu belum selesai. Yang empat ini belum selesai. Nanti sudah sempat semuanya pasti bersyukur Mas. Semuanya kembali lagi ke syukur. Dan tadi poin yang terakhir yaitu kalau kita baca memang Quran itu kembali ke al-ikhlas gitu ya Pak ya. Poinnya yang dituntut dari kita itu bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta itu sendiri kepada Allah itu. Yang nanti cinta inilah yang menjadi turunnya rahmat Allah, demikian gitu ya Pak ya. Baik, sobat early, demikian karena tidak ada yang bertanya hari ini. Moderatornya aja yang bertanya. Oh ya Pak, ini audiennya kebanyakan kita kan mami-mami ya, mam. Jadi ada panggilannya mamer ya, mam early. Jadi audien kita adalah banyaknya ibu-ibu ya, ada remaja juga. Nanti ya saya belum terbiasa nih. Baik. Gak apa-apa Pak Ustadz, kita kan jauh nih dari mamnya ya. Mamnya jauh, gak apa-apa, gak usah ini juga. Baik, para sobat early, terima kasih. Kita hari ini sudah bisa mengkaji sesuatu yang bermakna di pagi hari ini, yaitu tentang muhasabah diri kita 2020 supaya kita makin banyak bersyukur dan bertafakur. Terima kasih Pak Ustadz Jajab, ditunggu kedatangannya di podcast kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.